Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali merilis hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024. Survei ini untuk melihat isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi isu krusial di kalangan masyarakat. Lantas bagaimana hasil dari survei ini, kemudian metode apa yang digunakan dalam melihat penurunan angka kekerasan pada perempuan maupun anak? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merilis hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024. Survei SPHPN dan SNPHAR dilakukan untuk mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Asisten Deputi Perumahan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Muhammad Ihsan mengatakan, survei ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2018 dan 2021. Studi kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan berkelompok di 5 kabupaten kota yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kekerasan. Metode yang digunakan adalah melalui wawancara langsung kepada anak, di mana respondennya itu berbasis rumah tangga. Ada sekitar target kami waktu itu sekitar 15.120 rumah tangga atau responden, walaupun pada kenyataannya sekitar 12 ribuan ya yang tercapai, yang secara lengkap bisa diwawancara secara lengkap, karena kendala di lapangan si anak bisa jadi tidak mau, orang tuanya tidak menyetujui, atau anaknya tidak bisa dijumpai gitu ya. Banyak faktor yang mengakibatkan kenapa kita nggak bisa sampai 15.000 sesuai dengan target kami. Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPA, Agung Budi Santoso, menyatakan SPHPN tahun 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan dan atau selain pasangan selama hidupnya. Survei ini mengikuti pedoman mutu baku statistik seperti Standar Pelayanan Publik Nasional. Metode analis yang digunakan SPHPN 2024 menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia pada 14.240 rumah tangga yang tersebar di 1.424 blok sensus. Yang tersebar di 1.400-an blok sensus. Masing-masing blok sensus itu ada 10 responden yang memang nanti menjadi responden untuk SPHPN dari usia perempuan 15 sampai 64 tahun. Dan petugas pencacahan sendiri atau enumerator tadi itu adalah juga perempuan begitu. Agung menambahkan pencegahan kekerasan memerlukan edukasi yang mengajarkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan baik saat dialami, disaksikan, atau diketahui. Selain itu, pihaknya juga mendorong mereka untuk melaporkan kekerasan tersebut. Kekerasan sendiri itu kan sesuatu dalam hal ini pemahaman juga ya. Jadi apakah yang dialami yang bersangkutan itu sebagai bentuk kekerasan atau tidak. Maka yang perlu kita bangkitkan dulu adalah pengetahuan, pemahaman dia terkait dengan pemahaman kekerasan. Artinya edukasi itu menjadi penting. Setelah tahu baru kita kenalkan, ketika dia mengalami, ketika dia melihat, ketika dia menyaksikan atau mengetahui adanya kekerasan, dia harus berbuat apa. Tentu ini juga menjadi proses diseminasi atau proses advokasi, proses pendampingan yang bersangkutan untuk berpartisipasi peran seperti itu untuk melaporkan, kemudian bagaimana ketika dia tahu, melihat dan mengalami itu harus melakukan apa semacam itu.